semua program-program itu kita mencoba menempatkan teman-teman kita, orang-orang kita supaya memberikan arti dan memberikan peran ya yang memang dibutuhkan dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan Covid ini. Berapa banyak sebenarnya jumlah tenaga Ya. nakes ya, maksudnya perawat yang terjun langsung? Jadi kalau kita bicara tentang jumlah tenaga yang disiapkan untuk program Makassar Cover ini kemarin itu kurang lebih 5.000 nakes ya disiapkan untuk ikut berpartisipasi. Nakes itu perawat semua Pak ya? Tidak semua juga. Tidak semua jadi juga. yang perawat yang paling tidak berapa banyak? 70% itu adalah perawat. Ya. Banyak. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa institusi kesehatan, ya. Karena teman-teman yang ada di puskesmas mungkin juga tidak punya waktu banyak untuk ini, sehingga kita harus juga bekerjasama dengan institusi kesehatan, ya, seperti beberapa institusi pendidikan, ya. Paling tidak ini menjadi kita bagi-bagi tanggung jawab lah untuk membantu masyarakat. Selama ada COVID-19 ini sulit nggak sih Pak mengatur tenaga medis di bawah naungan PPNI, sulit nggak sih mengatur mereka untuk pembagian ini kamu harus ke sini, sebagian harus ke sini, ya kan? Karena kan memang tidak bisa terjun semua dong ya. Di rumah sakit juga harus ada perawat yang jaga, di puskesmas juga harus ada perawat yang jaga. Secara kan ada pasien nih ceritanya. Itu gimana Pak pembagiannya? Saya kira saya perlu sampaikan dulu bahwa jumlah tenaga perawat yang terdata di kami sampai pada hari ini itu adalah kurang lebih 11.000. 11.000. Jadi dari sisi jumlah saya kira itu tidak terlalu sulit untuk membagi tanggung jawab ya. Karena teman-teman yang ada di puskesmas tentu punya tupoksi masing-masing ya. Kemudian teman-teman yang ada di rumah sakit sebagai garda terdepan tentu kita harapkan juga memberikan layanan di tempat kerja. Kemudian teman-teman yang ada di layanan masyarakat inilah yang mobile ya, yang kita harapkan mampu berkontribusi besar tentu memberikan edukasi ya kepada masyarakat yang mungkin belum terlalu paham tentang kehadiran program ini ya, sehingga apa yang diinginkan capaian diinginkan oleh program ini itu bisa dikawal oleh teman-teman perawat ya. Saya kira tidak terlalu sulit ya, karena memang jumlahnya luar biasa banyak. Tapi tidak dibutuhkan lagi perawat-perawat ataukah masih tetap membutuhkan? Ya, saya kira dengan jumlah yang 5.000 tenaga yang kita turunkan, itu saya kira sudah bisa mengcover seluruh program-program ini. Ya. Sudah cukup ya untuk wilayah Makassar ya Pak ya? Oke baik, Bapak selama terjun di lapangan ya, perawat-perawat, Bapak pernah nggak sih dengar ada keluhan nggak sih dari perawat yang mengeluh, aduh ya Allah gini-gini, aduh kasihan gini-gini, aduh gini-gini, macam-macam lah pokoknya. Ada nggak Pak keluhan-keluhan seperti itu? Saya kira begini, setiap pekerjaan itu tentu ada tantangan, ya, tentu ada tantangan, ada suka dan dukanya. Ya. Sehingga kalau ada yang mengeluh itu adalah sifatnya manusiawi, ya, sifatnya manusiawi. Tapi kalau kita mencoba melihat sebagai tanggung jawab profesi, saya kira sebesar apapun tantangan itu, ya tentu kalau pada saat kita bertugas dengan menjunjung tinggi etik profesi, saya kira tidak ada masalah. Tapi ini kan berbeda Pak, karena kan memang ini kan virus COVID kan heboh banget Pak. Betul. Terus kan benar-benar yang berbahaya ya kan, berbeda ketika kemarin-kemarin belum ada belum ada terdengar virus-virus, jadi kita masih bekerja seperti biasa. Otomatis kan pasti tantangannya jauh lebih berat. Terus pasti banyak banget perawat yang istilahnya aduh kasihan gini orang di rumah pas segala macam, sampai di sini kita malah dimaki-maki, kita malah dikasih kayak gini kan begitu Pak. Betul itu betul ya. Malah kalau kita mencoba melihat data jumlah kematian perawat yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan itu ya cukup lumayan juga. Di Sulawesi Selatan ada berapa banyak? Sulawesi Selatan kurang lebih ada sekitar 9 orang. 9 orang. 9 orang yang paling banyak memang ada di Jawa. Tapi saya kira kalau ini menjadi salah satu alasan untuk tidak memberikan layanan, saya kira itu juga tidak benar juga ya. Karena perawat-perawat itu sudah diberikan edukasi, sudah diberikan pelatihan tentang bagaimana proteksi, kemudian menggunakan APD dan sebagainya. Tapi tantangan yang kemarin yang saya dengar itu adalah pada saat mereka terlalu lama menggunakan APD. Baju baju APD itu ya, yang mungkin dia rasakan itu hal-hal yang baru. Tapi pada saat sudah lama menggunakan baju pelindung itu, saya kira sudah terbiasa. Ya sama halnya dengan kita.
pada saat kita baru menggunakan sesuatu tentu menjadi hal yang baru ya, dan tentu ada rasa tidak nyaman. Tapi pada saat kita mulai beradaptasi tentu itu tidak menjadi suatu persoalan. Tetapi itu juga penting harus dipahami oleh teman-teman perawat bahwa itu tujuan tiada lain adalah untuk mengamankan diri ya, supaya mereka juga bisa terhindar dari paparan COVID. Dan saya kira itu Karena bukan ya, hanya mereka yang dijaga, tapi ya, keluarganya harus juga ketika keluarga mereka pulang dan orang-orang kan. di sekitar kita ya. Mungkin kita selesai bertugas kita aman, tapi pada saat kita keluar kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya ada menjadi barrier penyebab orang-orang lain bisa celaka. Iya betul. Ya. Oke Pak, ngomong-ngomong soal 9 perawat yang Ya. meninggal dunia akibat COVID-19. Sebagai Ketua PPD apa yang Bapak lakukan ketika itu terjadi? Terus bagaimana Bapak sampaikan kepada maksudnya memberikan informasi kepada keluarga mereka? Apa Ya. yang dilakukan oleh PPNI? Saya kira ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab kami di profesi ya, karena persoalan gugurnya pahlawan-pahlawan kemanusiaan itu adalah menjadi salah satu bukti bahwa betul-betul mereka mengabdikan diri untuk kemanusiaan. Iya. Dan tentu keluarga juga ya sudah bisa menerima ya hal seperti itu. Dan kami dari organisasi profesi sudah memberikan penghargaan kepada yang telah gugur. Kemudian ada juga santunan-santunan yang diberikan oleh organisasi profesi dan pemerintah ya. Dan itu sudah kita berikan kepada ahli waris mereka masing-masing ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat, kalau mau dinilai dari sisi finansial tentu tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Betul. Tapi ya tentu kita juga harus menghargai pengorbanan mereka dan memberikan penghargaan dengan memberikan santunan ya, kemudian penghargaan berupa piagam kepada keluarga dan ahli waris.